Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bu Santi bisa menyapa kamu di Ruang Temu, sebuah ruang untuk melakukan temu meski terpaut jarak dan waktu. Nah, kali ini kita mau melanjutkan pembahasan tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kan ada 4 tuh, kita kemarin sudah bahas 2, yaitu tentang afiksasi dan kata frasa verba serta nomina. Kemudian sekarang kita mau bahas 2 lagi, yaitu tentang kalimat definisi dan deskripsi serta kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Mari kita pelajari satu persatu. Kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Seperti namanya, kalimat definisi itu fungsinya mendefinisikan atau untuk memberikan pengertian. Kalau kalimat deskripsi fungsinya untuk menggambarkan sesuatu. Ketika kita membaca kalimat deskripsi, seolah-olah nanti kita bisa mendengar, bisa meraba teksturnya, bisa mencium baunya. Kemudian kita juga bisa melihat seperti apa, seolah-olah demikian. Ini adalah contohnya. Nah, yang sudah Bu Santi beri tanda warna kuning itu adalah contoh kalimat definisi. Wayang adalah seni pertunjukan. Nah, di sini ada kata kunci. Seperti yang sudah kita pelajari, ada beberapa kata yang menjadi ciri khas dari kalimat definisi. Adalah, ialah, yakni, yaitu, merupakan, dan teman-temannya. Gitu. Nah, kalau kalimat deskripsi, seperti yang sudah Bu Santi beri highlight warna biru di samping. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditata dan diberi warna sesuai dengan kaidah pulasan wayang pedalangan, diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa bla bla bla. Di sini kita bisa membayangkan wayang tuh kayak apa sih? Oh, wayang itu dari kulit, kemudian ada tangkainya dan lain sebagainya. Gitu. Nah, selanjutnya kita mau belajar tentang kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat itu dibedakan menjadi kedua, kalimat simpleks dan kompleks. Ini berdasarkan jumlah klausanya. Perlu kalian tahu, klausa itu adalah subjek dan predikat. Kalimat itu minimal harus ada subjek dan predikat. Saya guru, saya mandi, saya cantik gitu misalnya. Nah, itu sudah merupakan kalimat. Saya makan, itu sudah kalimat. Nah, kalau hanya ada satu klausa, itu berarti kalimat tunggal atau kalimat simpleks. Tapi kalau ada lebih dari satu, itu disebut dengan kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Nah, kalimat majemuk ini kan ada 2 atau lebih klausa. Itu dihubungkan dengan konjungsi. Nah, berdasarkan konjungsinya dibedakan lagi jadi 2. Ada kalimat majemuk setara dan ada kalimat majemuk bertingkat. Nah, ayo kita bedah satu-satu. Kita lihat contohnya. Contoh kalimat simpleks. Wayang kulit berbentuk pipih. Kita pecah satu-satu. Wayang kulit adalah subjek, berbentuk itu adalah predikat. Pipih itu, itu bukan objek ya. Pipih itu berarti pelengkap. Nah, di sini ada satu pasang subjek dan predikat. Ada satu pasang subjek dan predikat, berarti ini adalah kalimat tunggal atau kalimat simpleks. Sama dengan yang di bawah, kelelawar tidur. Kelelawar tidur di sini sudah subjek dan predikat, berarti cuma ada satu, dia adalah kalimat simpleks. Next, kalimat kompleks. Kalimat kompleks yang setara. Intinya kalimat kompleks itu kan ada 2 atau lebih klausa. Dan kuncinya di sini, kalau setara itu dia menggunakan konjungsi koordinatif. Jadinya setara, nggak ada yang berat sebelah. Konjungsi koordinatif itu seperti apa, Bu? Lihat di sini, ada dan, serta, atau, tetapi, padahal, sedangkan. Gitu. Ini adalah kalau ada kalimat yang ada 2 klausa atau lebih, terus menggunakan konjungsi-konjungsi ini, berarti kalimat itu fix adalah kalimat simpleks setara atau kalimat majemuk setara. Contohnya, kelelawar aktif pada malam hari tetapi tidur pada siang hari. Di sini kita bisa lihat ada 2 klausa. Kelelawar aktif itu subjek predikat. Di situ sebenarnya bla 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 tidur. Itu siapa sih yang tidur? Di situ ada yang tidur adalah kelelawar. Jadi sebenarnya ada kata kelelawar juga di situ, tapi kita hide atau kita lesapkan agar lebih efektif dan efisien. Jadi kalau mau kita
panjangkan, sebenarnya bunyinya adalah kelelawar aktif pada malam hari tetapi kelelawar tidur pada siang hari. Demi efektif efisien, kita efektifkan, kita lesapkan kelelawar yang kedua. Di sini ada dua klausa, yaitu kelelawar aktif pada malam hari dan kelelawar tidur pada siang hari. Ini dihubungkan dengan konjungsi koordinatif, yaitu tetapi. Sama juga dengan yang di bawah. Jenis kelelawar tersebut, subjek, menggigit predikat hewan ternak. Dan jenis kelelawar tersebut hanya mengisap sedikit darahnya. Nah, jenis kelelawar tersebut hanya mengisap sedikit darahnya ini adalah klausa yang kedua. Klausa yang pertama, jenis kelelawar tersebut menggigit hewan ternak, dihubungkan dengan satu konjungsi, yaitu konjungsi koordinatif dan. Nah, sama halnya dengan kalimat kompleks yang tadi, yang setara, yang bertingkat ini juga terdapat dua atau lebih klausa, tapi konjungsi yang digunakan berbeda. Konjungsinya adalah konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif itu seperti apa? Sudah Bu Santi kasih daftar di samping ya. Karena, sebab, ketika, sejak, jika, maka, kemudian, walaupun, oleh karena itu, dan masih banyak lagi. Pokoknya kalau bukan konjungsi koordinatif tadi, pasti konjungsi subordinatif, gitu ya. Nah, contohnya, kita mau coba pakai kalimat yang mudah dulu. Aji sedang makan tahu ketika Andi tidur. Kita bahas di sini. Andi tidur adalah klausa. Aji sedang makan tahu adalah klausa. Ada dua subjek predikat, berarti ini adalah kalimat majemuk. Ketika di sini menunjukkan kalau dia adalah konjungsi subordinatif. Berarti ketika Andi tidur ini sebenarnya adalah keterangan waktu. Gitu. Nah, keterangan waktu tapi berbentuk klausa, makanya disebut dengan kalimat majemuk bertingkat. Nah, next ke contoh berikutnya. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya memberikan ajaran-ajaran kehidupan. Ketika kalian lihat di situ ada dua subjek dan predikat, dihubungkan dengan konjungsi subordinatif, yaitu konjungsi karena. Sama halnya dengan contoh yang terakhir ya. Nah, kita tahu dalam kalimat kompleks itu, kalimat kompleks yang bertingkat ya. Jadi kalimat majemuk bertingkat itu tuh ada bagian-bagiannya. Bagiannya ada anak kalimat dan induk kalimat. Anak kalimat itu klausa atasan, induk kalimat itu klausa atasan, anak kalimat itu klausa bawahan. Bagaimana Bu cara mengidentifikasinya? Intinya ingat-ingat ya, klausa bawahan atau anak kalimat itu selalu di belakang konjungsi. Selalu di belakang konjungsi. Jadi, pada contoh di samping, keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut adalah induk kalimat atau klausa atasan. Karena keduanya berada di gedung yang sama, itu adalah klausa bawahan atau anak kalimat. Yang Bu Santi ping itu adalah konjungsinya, yang ada di belakang konjungsi itu adalah anak kalimat. Sama halnya dengan contoh selanjutnya. Isinya banyak memberikan ajaran-ajaran kehidupan berada di belakang kata karena. Jadi, klausa tersebut adalah klausa bawahan atau anak kalimat. Oke, segitu dulu dari Bu Santi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa di ruang tamu berikutnya. Dadah!